Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Majani, NIM 96 2020 034, kelas 1 PK2. Sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa. Awal mula pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 2020, di mana pada tanggal 9 Maret merupakan asal muasal memunculnya virus corona di Indonesia, di mana pada saat tersebut semua kantor, sekolah, bahkan kampus ditutup untuk kegiatan yang mengharuskan orang-orang untuk berkerumun. Bahkan untuk kegiatan pembelajaran pun dilakukan dari rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Bahkan sampai sekarang sistem pembelajaran kebanyakan masih dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Adapun pembelajaran jarak jauh atau daring membawa dampak tersendiri bagi sekelompok orang, terutama bagi mahasiswa. Dampak dari pembelajaran jarak jauh terbagi antara pro dan kontra. Ada yang setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau daring, dan ada juga yang kontra atau tidak setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau daring. Adapun bagi pihak yang pro atau setuju dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu alasannya karena dapat mencegah penyebaran virus. Kemudian menghemat biaya. Menghemat biaya karena pembelajaran hanya dilakukan di rumah, sehingga bisa mengurangi pengeluaran seperti biaya transportasi karena pembelajaran hanya dilakukan di rumah secara online. Selanjutnya saling menjaga. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh tersebut, kita bisa mencegah mengurangi penyebaran virus. Selain itu, bagi yang orang-orang yang mungkin terdampak coronavirus bisa tetap mengikuti pembelajaran, sekaligus menjaga teman-teman yang lain agar tidak menyebarkan virus. Kemudian nilai per semester meningkat. Bagi mahasiswa, seperti yang saya lihat, kebanyakan berpendapat bahwa nilai semester mereka pada saat pembelajaran jarak jauh itu meningkat, kemudian menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Pembelajaran jarak jauh membuat banyak mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah karena tidak bisa keluar rumah. Jadi hal tersebut membuat mahasiswa bisa menghabiskan lebih banyak waktu mereka bersama keluarganya. Kemudian selain pro dengan pembelajaran jarak jauh tersebut, ada juga yang tidak setuju. Adapun pihak yang tidak setuju yaitu karena stres karena harus di rumah terus-menerus. Pembelajaran jarak jauh mengharuskan mahasiswa untuk berada di rumah dan tidak boleh keluar karena pandemi virus corona, sehingga membuat orang merasa stres karena harus tinggal di rumah terus-menerus dan tidak bisa keluar rumah. Kemudian dapat nilai tapi tidak paham materi. Adapun dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh, biasanya seseorang hanya mendapatkan nilai, namun dia tidak paham tentang materi yang mereka dapatkan, karena kadang sistem pembelajaran online itu guru ataupun dosen hanya memberikan tugas.
mungkin dijelaskan, tapi mungkin tidak dijelaskan secara mendalam sehingga membuat mahasiswa tidak terlalu paham atau mungkin bahkan tidak paham sama sekali terhadap materi yang diberikan. Kemudian tidak bisa bersosialisasi. Mungkin bagi mahasiswa yang senang bersosialisasi atau melakukan kegiatan di luar rumah, pembelajaran jarak jauh mungkin merupakan suatu masalah karena diharuskan untuk berada terus-menerus dalam rumah dan tidak dapat bersosialisasi di luar rumah. Kemudian tidak bisa menikmati suasana kampus. Bagi para mahasiswa yang full melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, membuat mereka tidak bisa menikmati suasana kampus karena mereka melakukan sistem pembelajaran daring hanya dari rumah saja. Kemudian tidak bisa nongkrong karena banyak tempat harus tutup sementara. Akibat dari pandemi coronavirus ini membuat banyak tempat-tempat yang harus ditutup untuk sementara. Hal ini membuat para mahasiswa yang mungkin punya kebiasaan mengerjakan tugas di luar menjadi terhambat karena banyak tempat-tempat yang harus ditutup untuk sementara waktu. Kemudian kemana-mana harus sedia masker. Ini merupakan suatu kebiasaan baru yang mungkin orang-orang masih belum terbiasa karena setiap kali keluar rumah harus memakai masker. Kemudian tidak siap dengan gaya hidup atau kebiasaan baru. Bagi mahasiswa, mungkin bagi mereka, apalagi bagi mahasiswa, terutama saya yang pada tahun pertama perkuliahan itu pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga tidak bisa merasakan pembelajaran hari pertama perkuliahan itu secara offline dan terpaksa harus dilaksanakan secara online. Menurut pendapat saya pribadi, sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini bagi saya sendiri itu lebih menguntungkan karena lebih menghemat biaya. Kenapa menghemat biaya? Karena jika perkuliahan dilakukan secara offline, itu pasti membutuhkan biaya seperti biaya transportasi. Mungkin bagi yang ngekos harus menyiapkan biaya untuk kos dan biaya keperluan sehari-hari di kos. Nah, itu saja sudah membuat mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan jika pembelajaran secara daring mungkin hanya mengeluarkan biaya yang tidak sebanyak pembelajaran secara luring. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.